Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pisan FX. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pisan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang hari ini belum bergabung bersama grup Telegram, saya ajak teman-teman untuk bergabung di Tarakan Pisan Free Airdrop karena di sini kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup dengan modal handphone dan internet, teman-teman. Untuk linknya dari grup Telegram ini akan saya letakkan di deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan untuk melihat artikel dari Chris Cosma. Jadi Chris Cosma ini beliau adalah former P-Network moderator atau mantan moderator dari P-Network, sehingga sedikit banyak beliau mengetahui apa yang ada di balik layar atau apa yang ada di dapur dan sedang dilakukan oleh core team Dr. Nicholas Vakalis dan kawan-kawan teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang perspektif beliau sebagai mantan orang dalam di dalam P-Network tentang apa yang mempengaruhi harga dari koin P dan berapa harga koin P pada saat open mainnet. Kita akan membahas di sini tentang tulisan beliau yang berjudul P-Network Utility, Supply and Demand, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dalam tulisannya beliau menuliskan bahwa utilitas P-Network itu didukung oleh waktu, perhatian, barang, dan jasa yang disediakan oleh anggota jaringan lainnya sebagai imbalan atas P. Jadi dengan menyatukan perhatian, barang, dan jasa di sekitar mata uang umum, maka anggota P secara kolaboratif membangun jaringan ini. Melalui pemanfaatan teknologi blockchain, P membantu pionir mengurangi biaya dan menghindari selisih yang biasanya diambil oleh bank, raksasa teknologi seperti eBay dan Amazon, serta perantara lainnya. Jadi P juga dapat digunakan oleh pengiklan untuk membeli P guna membayar iklan di platform P karena jutaan orang memeriksa aplikasi setiap hari dan menggunakan aplikasi yang berada di dalam ekosistem P-Network. Kemudian berbeda dengan mayoritas mata uang kripto lainnya yang umumnya dibeli untuk spekulasi keuntungan moneter, namun P-Network ini berfokus pada penggunaan mata uangnya dalam transaksi sehari-hari dan perdagangan, teman-teman. Jadi P bertujuan untuk menjadi metode pembayaran pilihan bagi anggotanya, sehingga menciptakan pengenalan merek baik di dunia fisik maupun digital. Dengan representasi di setiap negara dan jutaan orang yang menunggu mainnet terbuka, P berpotensi digunakan sebagai alat pembayaran untuk berbagai barang dan jasa, teman-teman. Kemudian selain itu, mekanisme penambangan gratis P-Network memungkinkan distribusi P secara luas kepada orang-orang di seluruh dunia. Mekanisme ini sangat penting untuk pertumbuhan dan adopsi karena siapapun dengan ponsel dapat mengakses ekosistem P sepenuhnya untuk memperdagangkan barang dan jasa. Orang juga dapat membuat dompet digital P mereka yang tumbuh dengan usaha minimal berkat mekanisme unik dari P-Network. Saya ulangi teman-teman, jadi orang juga dapat membuat dompet digital P berkat mekanisme penambangan unik P-Network dan cara lain untuk memperoleh P dengan mengamankan atau menumbuhkan blockchain P. Jadi dengan berbagai cara memperoleh P termasuk membantu ekosistem P, orang tidak hanya terbatas pada opsi membeli P. Jadi kalau dalam bahasanya untuk kita bisa memiliki koin P tidak hanya dengan cara membeli, teman-teman, tapi bisa sebagai validator, bisa dengan menjalankan node, bisa melalui mining, bisa juga dengan reward yang ada di dalam aplikasi-aplikasi yang ada di atas P. Kemudian yang kedua, beliau berbicara tentang supply, teman-teman, supply dari P. Jadi maksimal supply itu adalah 100 miliar P, jumlah maksimal P yang pernah ada. Kemudian untuk total migrasi sekitar 3,8 miliar,
Suplai yang saat ini ada sekitar 3,85 miliar. Kemudian untuk yang terkunci, suplai yang terkunci dan tidak beredar itu ada di angka 2,6 miliar. Kemudian untuk sirkulasi suplainya ada di angka 680 juta P, teman-teman. Ini adalah suplai yang aktif ya untuk diperdagangkan dan digunakan oleh publik. Kemudian claimable supply ada sekitar 545 juta P. Ini suplai yang terdiri dari lockup yang telah berakhir dan dapat diklaim. Jadi secara teknis saldo yang dapat diklaim itu hanya beberapa klik lagi dari sepenuhnya berada di sirkulasi, sehingga total supply yang beredar ini diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar P secara total. Kemudian kalau kita lihat di sini 80 miliar P itu dibagi alokasinya menjadi 4 alokasi untuk komunitas, kemudian 20 miliar P untuk tim inti dari P. Jadi 80 miliar dibagi teman-teman, 20 miliar pre-mainnet reward, mining 45, kemudian liquidity 5 miliar, dan foundation receipt ada di 10 miliar. Kemudian beliau membahas tentang masalah yang terkait tentang supply P, teman-teman, dari sudut pandang investor. Nah, ini yang kita belum tahu, teman-teman. Di sini beliau menyatakan tentang sirkulasi versus maksimal supply. Apakah Anda akan membeli mata uang jika Anda tahu supply-nya 30 kali lebih besar dari yang saat ini ada? Ini adalah masalah yang dihadapi oleh P saat ini. Jadi core team perlu memberikan semua hadiah untuk pengguna sehingga kita memiliki angka yang akurat. Dalam white paper, sirkulasi supply diperkirakan sekitar 20 miliar P pada awal mainnya terbuka. Ini jauh dari angka 680 juta. Jadi ini sirkulasi ini yang butuh penjelasan, teman-teman. Jadi sebagai mantan moderator, beliau menyatakan bahwa seharusnya pada saat open mainnet itu 20 juta P sesuai dengan ini pre-mainnet mining reward. 20 miliar maksud saya, 20 miliar P sesuai ini kalimat ini harusnya sudah disebar ke anggota, teman-teman. Dan ini sangat jauh sekali dari target yang masih tertulis di sini hanya sekitar 680 juta. Jadi antara 20 miliar dengan 80 juta ini harus segera diselesaikan, teman-teman. Kemudian waktu untuk maksimal supply belum diketahui. Jadi apakah kita butuh menghabiskan waktu butuh 25 tahun atau lebih, kita tidak tahu. Dan tim belum menjelaskan hal ini sebelum mainnya terbuka. Jadi pemangku kepentingan P dan investor harus tahu perkiraan waktu kapan penambangan total supply diharapkan selesai. Misalnya kita tahu bahwa Bitcoin itu akan terakhir ditambang pada tahun 2140, teman-teman. Jadi ini core team juga harus menjelaskan persoalan ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini banyak sekali item-item, namun mungkin untuk video ini cukup sampai sekian dulu, teman-teman. Bahwa ada yang pertama, bahwa ini yang paling penting menurut saya, bahwa pada saat open mainnet, pre-open mainnet, ini rewardnya 20 miliar P, ini harusnya sudah clear, teman-teman. Tapi kenyataannya ini yang baru clear baru sekitar 680 juta atau 1,2 miliar. Ini harus diselesaikan oleh core team. Kemudian kapan penambangan terakhir? Apakah butuh waktu 25 tahun atau berapa tahun? Nah, ini core team juga harus menjelaskan. Itu versi dari beliau sebagai seorang moderator. Karena seperti misalkan Bitcoin, itu bisa dihitung, teman-teman. Bitcoin itu selesai ditambang tahun 2140. Nah, untuk P itu kapan selesai ditambangnya, itu core team harus menjelaskan kepada para stakeholder dari P dan investor dan juga kepada para pionir, teman-teman, sehingga kita bisa melakukan estimasi. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Untuk artikel tulisan selanjutnya supaya tidak menjemukan, kita akan bicara di video yang akan datang, teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.